Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran fikih di kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas, melanjutkan materi yang dulu pernah saya sampaikan tentang syariah. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ketika menantikan pembelajaran dari Bapak Ibu guru, walaupun hanya dapat dilakukan melalui media komunikasi. Syariah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, konsep syariah ini saya batasi dalam konsep syariah, yaitu nanti berbicara tentang konsep syariah Islam, tujuan dan prinsip syariah. Sementara untuk ibadah dan yang lainnya akan kita bahas pada video-video yang berikutnya. Nah, konsep syariah, kita akan membahas tentang pengertian syariah. Apa itu syariah? Secara lughawi atau secara bahasa, kata syariah itu berasal dari bahasa Arab syari'atun, dari kata syara'a yang artinya jalan menuju mata air. Sedangkan secara maknawi atau secara istilah, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Di mana Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 ini berfirman yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kata syariah dalam Al-Quran, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran maksud saya, itu mengandung arti jalan yang lurus, ya, menuju kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Nah, tujuan syariah, apa itu tujuan syariah? Kalau di dalam bahasa agamanya dikenal dengan maqasidus syariah. Tujuan syariah yang pertama yaitu hifzuddin. Apa itu hifzuddin? Hifzuddin yaitu kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi ini. Jadi syariat itu menjaga agama, ya, menjaga agama yang kita yakini ini. Yang kedua, hifdzun nafs. Apa itu hifdzun nafs? Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia.
Yang ketiga, hifdzul aql atau kewajiban menjaga dan memelihara akal. Akal itu merupakan anugerah dari Allah yang sangat prinsip. Mengapa? Karena tidak diberikan kepada makhluk lain di bumi ini selain manusia. Makhluk di bumi. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan jin? Ingat, makhluk yang diturunkan di bumi itu manusia dan hewan-hewan lain. Sedangkan jin itu memiliki alam yang lain. Yang keempat, hifdzun nasl, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan agama akan berfungsi. Itulah fungsi syariah. Makanya ada keturunan di dalam Islam diatur oleh pernikahan, syariat untuk nikah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu hifdzul mal atau kewajiban menjaga dan memelihara harta benda. Untuk apa jaga harta benda, Pak? Ibadah tentu kita membutuhkan harta benda. Berpakaian itu membutuhkan harta. Berhaji membutuhkan harta. Konsep fikih dalam Islam. Fikih berasal dari kata fiqhun. Apa itu artinya fiqhun? Fiqhun ini secara bahasa fahmun amik artinya, yaitu pemahaman yang sangat mendalam. Pemahaman yang sangat mendalam. Mari kita lihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, fikih itu menurut tokoh-tokoh fuqaha, ulama usul fikih, fikih adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Seterusnya. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah. Syariah itu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, anjuran, maupun anjuran agar menghindarinya. Yang ketiga, fikih itu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, yang diperoleh dari istidlal atau istinbat dari sumber-sumber syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci dan tafsir, yakni Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma'. Selanjutnya, ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang kita kerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama, memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok. Di sini biasanya ada perbedaan-perbedaan secara mutlak atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i, pasti, maupun yang bersifat dzanni atau dugaan. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya, hablum minallah. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, hukum muamalat ini ya kalau dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada hukum keluarga, kemudian
ada juga hukum perdata, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada hukum-hukum lain, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Ini hukum-hukum muamalah, ada mungkin sering ahwalus syasyah. Kemudian kalau dalam hal perdata ada sengketa dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa itu perbedaan antara fikih dengan syariah? Mari kita lihat tabel syariahnya. Syariah itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya, tidak tercampur dari hal yang lain, murni. Hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Hukum syariahnya hanya satu atau bersifat universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Contohnya tentang tauhid, tentu itu pasti. Tentang sholat, jumlahnya sholat atau sholat wajib itu adanya ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada perbedaan di situ, dan semua umat Islam harus taat dengan itu. Kemudian tidak ada campur tangan manusia dalam menetapkan hukumnya. Contoh tentang sholat itu ya dari subuh sampai dengan isya itu tidak ada. Kemudian jumlahnya tidak ada campur tangan ulama di sana. Ya. Kemudian tentang tauhid, apalagi sifat-sifat Allah itu pasti semuanya sudah terperinci dari kitabullah dan sunnah Rasul. Sedangkan fikih sumbernya ya, dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk dari Al-Quran dan hadis. Hukumnya bersifat doni, dugaan-dugaan. Contoh dalam praktik pelaksanaan sholat, sama sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaatnya itu, sholat duhurnya itu sebagai syariah, rakaatnya juga syariah. Namun dalam pelaksanaannya, bacaan di dalamnya itu berbeda-beda, ya, sehingga muncullah fikih. Ada beberapa jalan atau pilihan yang disebut dengan madhab, ya. Jalurnya dari siapa? Rasulullah pernah membaca ini. Artinya dalam bacaan sholat itu kita ada yang berbeda-beda. Kemudian berbagai ragam cara pelaksanaannya. Pelaksanaannya jelas berbeda-beda. Ya, itu tadi. Karena hukumnya bersifat doni. Adanya campur tangan atau ijtihad dari para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukumnya. Ini tentu semua ini harus kita terima sebagai ilmu, dan kita yakini bahwasanya syariah sebagai ketetapan dari Allah itu harus kita laksanakan. Fikih, hukum-hukum fikih ada beberapa perbedaan pendapat. Kita pilih yang mana yang kita pelajari, yang kita yakini. Nah, mungkin sampai di sini anak-anakku semua, ya, tentang materi kita, bagian dari syariah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah, bagaimana Rasulullah mengatakan, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Insya Allah kita bagian dari orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang baik. Mari kita tutup
dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.